optik melawai. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan dunia masih jauh dari mencapai tujuan Perjanjian Paris. Hal itu disampaikan dalam pidato KTT Lingkungan COP30 di Belém, Brasil. Pidato disampaikan dalam sebuah sesi untuk memperingati 10 tahun Perjanjian Paris. Presiden Brasil juga mengatakan banyak target dalam perjanjian iklim yang belum tercapai. Lula juga menyerukan masyarakat dunia untuk kontribusi lebih besar untuk mengkompensasi jumlah karbon yang mereka gunakan. Definir metodologias melhores para fazer da COP30 a COP da verdade implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. Pemerintah Indonesia menegaskan sektor kehutanan menjadi fokus utama dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini ditegaskan dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belém, Brasil. Melalui keikutsertaan dalam Tropical Forest Forever Facility, Indonesia menunjukkan komitmen dalam pendanaan dan restorasi hutan tropis. Menteri Lingkungan Hidup menyebut pentingnya restorasi hutan tropis dikarenakan sektor hutan menjadi hal paling krusial dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 1,2 gigaton untuk low emission dan 1,5 juta gigaton untuk high emission. Dalam second NDC, pemerintah Presiden Prabowo Subianto bertargetkan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai di 1,2 gigaton untuk low emission, kemudian 1,5 juta gigaton untuk high emission. Ini titik pentingnya adalah dari forestry. Jadi sektor forestry menjadi titik penting di dalam rangka upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Maka komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk ikut di dalam Tropical Forest Forever Facility ini memang related dengan upaya Republik Indonesia untuk dengan serius mencapai angka-angka reduksi emisi gas rumah kaca. Saya rasa apa yang dikomitmen Bapak Presiden dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Delegasi Indonesia menghadiri konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 atau COP30 di Belém, Brasil. Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Indonesia siap berkomitmen menggelontorkan dana investasi 16 triliun untuk program restorasi pemulihan hutan di kawasan tropis. Delegasi Indonesia untuk COP30 dipimpin utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hasim Joyo Hadikusumo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan menyatakan langkah strategis deforestasi di Forum Leaders Summit. Hasim menegaskan Indonesia akan turut serta dalam Tropical Forest Forever Facility, suatu program pendanaan untuk restorasi hutan tropis. Indonesia siap menggelontorkan $1 miliar atau 16 triliun selama 10 tahun ke depan. Dana investasi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memulihkan kembali hutan rusak di daerah tropis dan menurunkan angka emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia ini mendapat sambutan hangat Presiden Brasil hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, termasuk Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis, ya hutan terdegradasi. Dan kami sudah sampaikan komitmen. Presiden Lula dari Brazil sangat-sangat senang. Juga sejumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden dan Perdana Menteri lainnya.